Assalamualaikum sahabat tani semuanya. Di video kali ini petani campuran akan sedikit berbagi tentang cara budidaya padi untuk memperbanyakkan anakan dan juga produktif. Simak video ini sampai selesai, mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat tani semuanya. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be fucking sour. Baiklah sahabat tani semuanya, cara budidaya padi untuk memperbanyak anakan dan juga produktif. Ada beberapa cara yang akan petani campuran bahas tentang cara memperbanyak anakan padi dan juga untuk produktif. Dalam usaha budidaya padi, tentunya harapan setiap petani adalah mendapatkan hasil yang maksimal. Sudah banyak panduan yang disosialisasikan kepada para petani, mulai dari metode tanam jajar legowo, pemupukan yang berimbang, hingga pengendalian hama terpadu ataupun disebut juga dengan PHT. Namun selain itu, kunci peningkatan produktivitas padi adalah dengan memaksimalkan potensi anakan padi itu sendiri. Anakan padi adalah batang padi yang muncul dari batang utama padi, yang kemudian dapat mengeluarkan batang anakan lain yang dapat menghasilkan malai dan memaksimalkan panen sahabat tani semuanya. Akan tetapi perlu diingat bahwa tidak semua anakan padi itu produktif. Anakan yang tumbuh setelah 35 hari biasa tidak lagi produktif. Oleh sebab itu, rakan sahabat tani semuanya perlu memperhatikan beberapa hal berikut agar dapat mendapatkan anakan padi yang produktif. Untuk yang pertama yaitu pemilihan varietas padi, yaitu gunakan varietas padi yang baik karena varietas padi menentukan jumlah anakan yang dihasilkan. Ada beberapa varietas padi itu yang anakannya itu bisa dibilang sangat maksimal ataupun sangat banyak, seperti jenis MR, CL, dan ada beberapa jenis varietas padi yang lainnya. Sedangkan ada juga beberapa varietas padi yang memiliki anakannya itu sedikit. Adapun karakter dari padi tersebut itu biasanya yang batangnya itu lebih tinggi, lebih kurang antara 100 sampai dengan 110 cm, ataupun yang mempunyai malai yang lumayan besar dan juga panjang, seperti padi CBD dan sejenisnya. Biasanya termasuk siam-siam. Biasanya jenis padi seperti ini anakannya itu tidak banyak. Jadi harus diakali dengan menanam 5 sampai 7 batang, 7 padi per rumpun. Kemudian yang kedua yaitu proses tanam. Yaitu sahabat tani semuanya hendaknya menanam bibit padi yang muda, yang usianya lebih kurang 10 sampai dengan 15 hari setelah semai. Karena bibit yang muda akan mengeluarkan anakan yang lebih banyak. Jumlah benih yang ditanam juga akan berpengaruh terhadap jumlah anakan. Jadi per lubang tanamlah 1 sampai dengan 3 bibit. Kecuali untuk padi yang anakannya itu sedikit, yang seperti sudah dijelaskan tadi. Kemudian jangan tanam bibit berdekatan, artinya disarankan menggunakan sistem jajar legowo 21 atau 41 sehingga pertumbuhan akar bisa lebih maksimal dalam menghasilkan anakan. Selain itu, jangan menanam bibit terlalu dalam. Kedalaman yang ideal adalah 2 sampai dengan 3 cm.
sehingga tidak menghabiskan energi bibit padi untuk tumbuh menembus tanah penutupnya. Yang ketiga, pemupukan. Ingat bahwa anakan yang produktif adalah yang di bawah 35 hari. Oleh sebab itu, aplikasikan pupuk sedini mungkin. Di awal masa tanam di usia 7 sampai dengan 10 HST. Pertumbuhan anakan padi yang maksimal tergantung unsur hara N ataupun nitrogen yang diberikan, yang juga perlu disertai dengan P ataupun fosfat untuk akar yang kuat serta pertumbuhan yang bagus. Untuk jenis pupuk mungkin seperti urea, kemudian Posca dan juga SP36 ataupun bisa diganti dengan TSP. Kalau mau ditambah dengan KCL juga boleh. Untuk dosisnya mungkin sahabat tani boleh lihat di video sebelumnya sudah kami bahas. Yang keempat yaitu perawatan. Gunakan metode pengairan berselang ataupun dengan cara mengkondisikan tanaman padi kering dan tergenang secara bergantian. Contohnya, setelah benih padi ditanam, genangi air setinggi 2 sampai dengan 5 cm dan dibiarkan selama 10 hari. Setelah itu, air dibiarkan dalam kondisi macak-macak hingga 14 hari dan diulangi seterusnya. Kemudian yang kelima, pengendalian hama dan penyakit tanaman. Hama yang paling berpotensi untuk mengurangi anakan adalah hama keong dan tikus atau penyakit busuk pangkal batang padi. Juga bisa menggagalkan pembentukan anakan padi itu sendiri. Nah, untuk sahabat tani semuanya, ada beberapa tips ataupun rekomendasi dari petani campuran untuk menambah anakan produktif di lahan padi sahabat tani semuanya, yaitu untuk penyemprotan hama dan penyakit pada padi di usia 15 sampai dengan 30 HST cukup dengan mengaplikasikan Virtaco 10 mili per tangki dan Filia pada 15 sampai dengan 20 dengan ukuran 15 sampai dengan 20 mili per tangki. Dan kalau bisa juga jangan lupa disemprotkan Virtaco dan Filianya yang masih di persemaian 3 hari sebelum pencabutan. Virtaco selain mampu mengendalikan ulat pengerek batang, Virtaco juga mampu menambah anakan produktif. Hasilnya itu udah banyak dicoba dan alhamdulillah terbukti. Anakan produktif inilah yang nantinya akan mengeluarkan malainya dan bisa dipanen sesuai dengan harapan sahabat tani semuanya. Seperti pepatah mengatakan, banyak anak banyak rezeki, banyak anakan pasti banyak hasilnya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Salam sukses untuk seluruh petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.